Bagaimana kabarnya Bunda-Bunda? Baik, Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Kak. Alhamdulillah baik. Pertama-tama kami ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini, belajar bersama dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Sebelumnya, saya dan kami Bidan Membantu mengucapkan terima kasih kepada Bunda-Bunda yang telah berkenan hadir untuk belajar bersama, sharing bersama dalam kelas edukasi yang diselenggarakan oleh Bidan Membantu. Selanjutnya, saya selaku moderator pada kelas edukasi Bidan Membantu. Nama saya Anita Dewi Anggraini, dan untuk pemateri pada kelas edukasi hari ini disampaikan oleh Bidan Sri Setianingsih. Materi pada kelas edukasi ini membahas tentang nutrisi pada kehamilan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bidan Sri Setianingsih untuk menyampaikan paparan materinya. Silakan. Baik, baik, terima kasih pada Kak Anita yang udah membuka acara pada siang hari ini. Mungkin bisa dibantu buat share screen ya, Kak? Bisa nggak? Maaf Kak, belum. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa diskusi bareng kami bersama Bidan Membantu. Pada kelas hamil kali ini, saya, Sri Tianisi, akan memaparkan sedikit materi tentang nutrisi pada kehamilan. Bisa di next slide, Kak. Nah, jadi yang pertama kita harus paham dulu tentang nutrisi pada ibu hamil. Nah, pertama, apa sih nutrisi pada ibu hamil itu? Nutrisi pada ibu hamil merupakan nutrisi atau merupakan asupan gizi yang diperlukan oleh ibu hamil untuk bisa memenuhi kebutuhannya, kebutuhan si ibu dan kebutuhan untuk janinnya. Nah, di sini janin membutuhkan nutrisi untuk bisa tumbuh dan berkembang. Lalu pada trimester 1 itu merupakan trimester yang sangat riskan, yang trimester yang sangat sangat genting, di mana pada trimester 1 ini perlu banget nutrisi dan gizi yang benar-benar seimbang dan benar-benar adekuat, yang benar-benar baik bagi si janin untuk bisa tumbuh dan berkembang. Karena pada trimester pertama ini terjadi proses pembentukan organ pertama atau organ-organ vital pada janin, yang seperti sistem saraf pusat itu mulai terbentuk pada trimester pertama, di mana kalau tidak terpenuhi nutrisinya, maka pembentukan untuk sistem saraf pusat akan terganggu dan akan mengakibatkan gangguan pada bayi ke depannya. Selain itu, pada trimester pertama ini juga terbentuk plasenta, di mana plasenta itu akan terbentuk pada usia kehamilan sekitar 8-12 minggu. Fungsi dari plasenta ini sendiri adalah untuk menyalurkan nutrisi yang ada pada ibu kepada janin, untuk menyalurkan oksigen juga yang ada pada ibu kepada janin. Nah, maka dari itu sangat penting sekali untuk diketahui dan untuk diperhatikan bahwa nutrisi pada kehamilan trimester pertama atau pada 3 bulan pertama kehamilan itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan janin ke depannya. Lalu bisa di next slide, Kak. Nah, di sini ada kebutuhan pada ibu janin, kebutuhan nutrisi tambahan yang dibutuhkan oleh ibu janin, yang mana pada setiap trimesternya kebutuhan nutrisi tambahan pada ibu janin itu akan berbeda-beda gitu, tergantung dari ibunya. Seperti yang di sini dari sumber yang saya dapatkan, untuk penambahan energi pada ibu hamil trimester pertama tidak diperlukan penambahan energi, lalu pada trimester kedua dibutuhkan 320 kilokalori, trimester ketiga 452. Begitu juga dengan protein, karbohidrat, lemak, asam folat, kalsium, serat, yodium, vitamin D, dan zat besi. Semuanya akan dibutuhkan berbeda-beda dari setiap semesternya. Selanjutnya, Kak.
Next. Nah, lalu ini juga yang sering ditanyakan oleh ibu hamil kalau periksa gitu kan kadang, Bu kok penambahan berat badan saya cuma segini, sedangkan teman saya kok segini. Kadang sering banget membanding-bandingkan dengan kondisi temannya. Lah, itu sebenarnya ibu nggak perlu khawatir ya dengan kondisi itu karena setiap ibu hamil memiliki penambahan berat badan ideal atau penambahan untuk berat badan yang normal pada ibu itu berbeda-beda tergantung dari BMI-nya. Apa sih BMI? BMI itu merupakan body mass index atau indeks massa tubuh di mana seseorang akan diketahui kadar atau apa ya? Diketahui orang ini memiliki berat berat badan yang ideal atau mungkinkah berat badannya terlalu besar atau mungkin berat badan yang terlalu rendah atau kurang seperti itu. Jadi dengan menggunakan BMI ini sebenarnya untuk perhitungan BMI yang akurat untuk menentukan berapa jumlah berat badan yang normal untuk ibu itu lebih baik diketahui pada BMI sebelum hamil. Jadi sebelum hamil seharusnya ibu sudah tahu BMI-nya berapa. Jadi untuk perhitungan lebih akuratnya kita bisa mengetahui nih berapa berat badan yang diperlukan untuk ibu hamil selama kehamilan. Di sini untuk mengukur berat badan ibu hamil menggunakan berat badan dan menggunakan tinggi badan. Nah, yang mana nanti akan digolongkan dari perhitungan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam bentuk meter. Dan nanti dari penggolongan BMI itu atau IMT itu akan dikategorikan ketika BMI-nya atau hasil penjumlahan dari BMI itu kurang dari 18,5, maka ibu itu tergolong dengan underweight. Underweight itu berat badannya kurang. Nah, sehingga untuk penambahan berat badan selama kehamilan diperlukan sekitar 12,5 sampai 18 kg untuk ibu hamil. Lalu apabila IMT-nya seorang ibu itu berkisar antara 18,5 sampai 20, maka ini tergolong normal atau ideal berat badannya gitu. Jadi penambahannya cukup sekitar 11,5 sampai 15 kg. Selanjutnya apabila IMT-nya sekitar 25 sampai 30, ini tergolong overweight atau berat badannya berlebihan gitu. Sehingga penambahannya sekitar 7 sampai 11,5 kg. Sedangkan untuk IMT atau BMI yang lebih dari 30, penambahan berat badannya diperkirakan sekitar 5 sampai 9 kg. Jadi nggak perlu khawatir buat ibu-ibu yang memang memiliki penambahan jumlah berat badan berbeda dengan temannya karena itu mempunyai rentan yang berbeda-beda setiap ibu hamil tergantung dari BMI-nya. Selanjutnya Kak. Nah, di sini lalu apa sih kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh ibu hamil? Yang pertama, kebutuhan nutrisi yang diperlukan adalah asam folat, di mana asam folat ini memiliki fungsi atau bermanfaat bagi ibu hamil yaitu sebagai pembentukan sistem saraf pusat dan membantu pembentukan sel darah merah, terus mengurangi resiko kecacatan pada janin. Lalu sumbernya atau asam folat ini bisa didapatkan dari sayuran yang berwarna hijau seperti brokoli, bayam, dan lain-lain. Lalu pisang, pepaya, alpukat, gandum, dan kacang-kacangan, hati, serta sereal itu juga bisa dikonsumsi untuk meningkatkan kadar asam folat di dalam tubuh. Untuk dosis pemberian asam folat, apabila seorang ibu mengkonsumsi asam folat dalam bentuk tablet atau bentuk kapsul, maka dosis yang disarankan adalah sekitar 400 sampai 800 mikrogram, yang mana seharusnya pemberian dosis asam folat ini diberikan pada persiapan kehamilan. Jadi ibu sudah dipersiapkan kehamilannya, sudah mulai mengkonsumsi asam folat, sudah diperbolehkan untuk mengkonsumsi asam folat sebesar 400 sampai 800 mikrogram itu ketika ibu belum hamil, sekitar 2 bulan menjelang kehamilan itu seharusnya sudah bisa mengkonsumsi asam folat. Namun apabila belum mengkonsumsi sebelumnya bisa dikonsumsi pada awal-awal kehamilan atau pada trimester pertama. Lalu di sini ada penambahan jumlah konsumsi asam folat sampai 5 mg per hari bagi ibu yang memiliki resiko NTD atau ibu-ibu yang akan memiliki resiko melahirkan bayi dengan kecacatan tabung saraf atau memiliki kecacatan bawaan pada janinnya karena kelainan pembentukan syarafnya, penutupan tabung syarafnya. Dan ibu-ibu siapa saja sih yang memiliki resiko untuk memiliki melahirkan bayi dengan cacat syaraf? Itu yang pertama, ibu-ibu yang memang sebelumnya dia mempunyai
mempunyai riwayat melahirkan bayi dengan cacat tabung saraf itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang memang memiliki riwayat dari keluarganya maupun dari keluarga dari suaminya yang memiliki cacat saraf itu, penutupan tabung saraf. Lalu ibu-ibu yang memang dia juga mengkonsumsi insulin atau ibu-ibu dengan penderita diabetes tipe 1 biasanya yang dia mengkonsumsi insulin itu juga berpotensi untuk melahirkan bayi dengan cacat tabung saraf. Gangguan penutupan tabung saraf. Selain itu, penggunaan obat-obatan seperti obat epilepsi, penggunaan obat-obatan obat jerawat, dan penggunaan obat-obat infertilitas yang mana biasanya pada orang-orang yang memang mereka mengalami sudah menunggu lama untuk hamil dan mereka menggunakan obat-obatan infertilitas untuk memulai kesuburan, lah itu juga bisa berpotensi. Selanjutnya, kekurangan untuk asam folat itu bisa menyebabkan neurotube defect atau kecacatan tabung saraf, yaitu kecacatan ketika awal-awal trimester sekitar minggu ke-6 itu mulai menutup seharusnya tabung sarafnya itu, tapi karena kekurangan asam folat, maka bisa menyebabkan penutupan dari tabung saraf ini terhambat gitu, yang menyebabkan biasanya beberapa kelainan bawaan seperti spina bifida atau cacat pada punggung. Biasanya pada punggungnya itu tidak terjadi penutupan, jadi penutupan tabung sarafnya yang ada di punggung tidak bisa sempurna. Lalu anencefalik, bayinya kadang nggak punya tungkelang tengkorak dan nggak punya otak. Lalu selanjutnya dan encephalokel. Encephalokel itu gangguan biasanya ada benjolan di sini karena otaknya nggak bisa menutup dengan sempurna. Lalu selanjutnya untuk kelebihan asam folat juga bisa menyebabkan beberapa masalah, diantaranya gangguan penyerapan vitamin B12 yang bisa menyebabkan ibu mati rasa atau merasa kesemutan. Nah ini juga berbahaya buat ibu, bukan berbahaya jika terasa tidak nyaman gitu ya. Tapi kalau dibiarkan lama-lama juga berbahaya. Lalu bisa melahirkan anak autis 2 kali yang lebih besar daripada ibu yang memiliki asam folat normal. Untuk zat besi atau Fe fungsinya adalah pembentukan sel darah merah, di mana sumber zat besi bisa didapatkan dari daging merah, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Untuk konsumsi zat besi ini sendiri bisa diberikan sebesar 27 mg dan biasanya diberikan selama 90 hari masa kehamilan. Jadi memang untuk zat besi ini merupakan program khusus dari pemerintah yang memang diberikan secara rutin untuk ibu-ibu hamil untuk mencegah anemia, karena memang kalau kekurangan dari zat besi ini banyak banget komplikasinya atau banyak banget masalahnya yang bisa dialami, mulai dari anemia atau kekurangan darah, lalu atonia uteri. Atonia uteri itu jadi kayak uterusnya atau rahimnya tuh gagal untuk berkontraksi atau gagal untuk kontraksi ya, gagal untuk berkontraksi sehingga menyebabkan perdarahan pada masa nifas. Selain itu bisa menyebabkan persalinan prematur karena ketika sel darah merah di dalam tubuh itu tidak kurang, maka tubuh akan penyaluran oksigen dalam tubuh juga tidak akan merata, yang mungkin bisa menyebabkan janin juga tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup dari ibu. Itu yang menyebabkan persalinan prematur. Selanjutnya, berlebihan juga mengkonsumsi zat besi yang berlebihan juga bisa mengalami beberapa masalah, yaitu gangguan penyerapan zinc serta penyebabnya konstipasi. Jadi ibu bakalan kayak keras gitu kalau buang air besar. Lalu di sini juga disarankan untuk menghindari kafein atau menghindari kopi dan teh pada saat mengkonsumsi zat besi, karena konsumsi dari zat besi itu akan dihambat atau penyerapan zat besi di dalam tubuh itu akan dihambat ketika si ibu ini mengkonsumsi tablet zat besi yang dibarengi dengan menggunakan kopi dan teh. Selain itu, konsumsi vitamin C juga dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Jadi ibu bisa membarengi atau bisa dibersamain dengan minuman yang memang mengandung vitamin C. Selain itu, untuk menambah penyerapan yang lebih maksimal untuk zat besi dan asam folat, bisa konsumsi, yaitu pada saat perut dalam kondisi kosong. Misalkan 30 menit sebelum makan, kita bisa mengkonsumsi itu asam folat dan zat besi untuk agar bisa lebih maksimal untuk penyerapannya. Atau mungkin 1-2 jam setelah makan, di situ kan sudah kosong tuh perutnya, itu bisa dikonsumsi biar penyerapannya lebih maksimal. Oke, bisa next slide, Kak. Nah, ini kecacatan tadi yang disebabkan oleh asam folat, ini spina bifida yang mana ada gagal penutupan tabung pada bagian punggung,
Terus ada bagian otak, ini biasanya juga ada yang di belakang, untuk encephalocele ini ada yang di depan, kadang di depan tempurung situ, dan ini anencefali untuk bayi yang tidak mempunyai otak. Boleh dilanjut, Kak? Nah, selanjutnya untuk yodium. Nah, fungsi dari yodium ini sendiri untuk perkembangan syaraf pada janin. Nah, sumbernya bisa didapatkan dari garam beriodium, terus produksi susu dengan rendah lemak, telur, ikan, seafood, dan rumput laut. Apabila kita kekurangan yodium pada ibu hamil juga bisa menyebabkan peningkatan risiko abortus atau keguguran. Lalu kematian bayi lebih tinggi maupun kematian ibu juga bisa terjadi di sini. Lalu bisa terjadi cacat lahir, bayi lahir dengan cacat, serta gangguan saraf dan kerusakan otak. Untuk vitamin D, fungsinya adalah untuk membantu penyerapan kalsium serta menjaga kerja otot pada janin. Jadi di sini vitamin D memiliki fungsi untuk membantu kalsium dalam diserap oleh tubuh. Jadi salah satunya juga bisa untuk membentukkan tulang dan gigi. Sumber dari vitamin D ini bisa didapatkan dari susu dan produksi olahannya, lalu jamur, kuning telur, ikan, sereal, dan paparan sinar matahari. Di sini yang sering banget ditanyain juga sama ibu-ibu itu, kapan sih waktu yang tepat untuk berjemur gitu? Sebenarnya dari setiap daerah ya, setiap negara memiliki waktu yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau di Indonesia, berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh orang di Indonesia itu, waktu yang tepat untuk di Indonesia melakukan berjemur itu antara jam 10 sampai jam 1 siang. Lah, waktu-waktu kan panas banget tuh. Lah, itu waktu-waktu yang bagus untuk dilakukan untuk melakukan jemur ya berjemur ya istilahnya. Itu untuk bisa mendapatkan konsumsi vitamin D yang lebih maksimal. Lalu kekurangan vitamin D bisa menyebabkan diabetes stasioner, preeklamsia, persalinan prematur, berat badan bayi rendah, untuk usia kehamilan serta gangguan pernapasan pada janin. Boleh di next, Kak? Selanjutnya untuk nutrisi ibu hamil yang selanjutnya adalah kalsium. Fungsi dari kalsium adalah untuk membentukkan dan pemeliharaan tulang dan gigi serta melindungi gangguan hipertensi selama kehamilan seperti praeklamsia. Jadi untuk kalsium ini sendiri memiliki fungsi pembentukan gigi dan tulang pada janin. Apabila produksi kalsium di dalam tubuh ibu itu kurang, maka bayi akan menggerogoti bagian-bagian yang ada pada ibu. Misalkan akan menggerogoti tulang untuk tulang ibu sehingga bayi bisa tumbuh secara maksimal untuk pertumbuhan tulangnya. Ya, yang ini yang berbahaya karena ketika bayi mengambil kalsium dari tulang ibu atau dari gigi ibu, maka ibu akan mengalami masalah, yaitu seperti osteoporosis, dan bisa juga kalau pemenuhannya tidak bisa maksimal, maka janin juga akan mengalami pembentukan tulang yang tidak baik. Terus sumbernya bisa didapatkan dari susu, keju, yogurt, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau. Selanjutnya vitamin B12 memiliki fungsi sebagai perkembangan sel janin, lalu sumbernya berasal dari hewani karena bakteri yang mensintesis vitamin B12 itu hanya bisa didapatkan dari hewani seperti daging, unggas, ikan, makanan laut, telur, dan produksi susu. Lalu kekurangan vitamin B12 ini juga bisa menyebabkan resiko kecacatan tabung saraf seperti kayak yang kekurangan vitamin asam folat tadi. Lalu bisa menyebabkan retardasi pertumbuhan intrauterin. Jadi pertumbuhan itu kayak bayinya tuh di dalam kandungan tidak bisa berkembang gitu. Terus preeklamsia dan keguguran dini. Bisa lanjut, Kak? Bisa di next. Nah, lalu ini juga yang sering ditanyakan sama ibu-ibu, lebih baik mana sih mengkonsumsi susu atau mengkonsumsi suplemen vitamin pada kehamilan? Nah, sebenarnya keduanya tuh sama-sama bagusnya, tergantung dari
si ibu lebih nyaman, lebih suka untuk mengkonsumsi susu ataukah lebih suka mengkonsumsi suplemen. Karena tiap orang memiliki preferensi atau memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda-beda gitu. Misalkan ibu A lebih suka minum susu karena menurut ibu A dengan mengkonsumsi susu ibu bisa menjadi kenyang dan kebutuhan nutrisi juga bisa terpenuhi. Berbeda dengan si ibu B. Ibu B lebih suka minum kapsul atau suplemen vitamin karena apa? Karena lebih praktis, karena dia bekerja mungkin dari pagi sampai sore, jadi nggak sempat untuk buat susu, untuk rebus air, apalah segala macam, maka dia milih untuk mengkonsumsi vitamin aja gitu. Jadi sama-sama baiknya tergantung dari ibunya pengen yang mana. Bisa selanjutnya, Kak. Bisa di next. Nah, ini yang perlu diwaspadai pada ibu hamil untuk konsumsi alkohol seharusnya dibatasi atau bahkan dihindari ya, karena bisa mengganggu pertumbuhan bayi serta bayi yang dihasilkan atau ketika dewasa dia akan mengalami gangguan belajar dan perilakunya serta mengalami persalinan prematur. Lalu penggunaan kafein yang biasanya terdapat pada kopi, pada teh, pada minuman-minuman yang mengandung tinggi kafein dan pada coklat itu juga sebisa mungkin dibatasi penggunaannya. Ini ada rekomendasi atau ada saran yang diberikan untuk pemberian kopi. Di sini kandungan kopi dalam setiap kemasan ya, ini untuk kopi instan yang biasanya kita beli sasetan itu mungkin dengan 1 sendok dalam 250 ml itu mengandung 80 mg. Untuk kopi espresso 50 ml mengandung 145 mg. Untuk teh hitam 250 ml mengandung 50 mg kafein. Coklat 50 mg mengandung sampai 25 mikrogram kafein. Untuk kafein karbonat beverage, jadi untuk beberapa minuman-minuman yang mengandung kafein dengan jumlah 250 ml bisa mengandung 80 mg, serta minuman berkola bisa mengandung sampai 50. Serta kita perlu waspada dengan mengkonsumsi ikan, karena nggak semua ikan itu memang ikan punya banyak sekali manfaat bagi tubuh, tapi kita perlu memperhatikan juga ikan apa yang akan kita konsumsi, karena ada beberapa ikan yang dia mengandung tinggi merkuri dan dia bisa menyebabkan kerusakan atau kecacatan pada bayi. Lalu konsumsi vitamin A juga bisa menyebabkan resiko cacat lahir dan keguguran. Next, Kak. Saya rasa cukup ya untuk penjelasan kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bidan Sri Setianingsih atas materi yang sungguh luar biasa. Sesi selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya-jawab. Untuk sesi pertama akan dibuka 3 pertanyaan kepada bunda-bunda. Dipersilakan apabila ada pertanyaan bisa langsung menyalakan videonya atau bisa langsung mengetik di chat Zoom. Bagaimana Bunda? Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Sambil menunggu bunda-bunda untuk mungkin masih mencari pertanyaan yang masih bingung apa. Saya akan membacakan chat di grup kelas edukasi. Beberapa bunda menanyakan tentang ini. Assalamualaikum Bunda, saya mau tanya. Dari dulu saya sangat suka banget makan tomat merah, tapi ya makannya jarang. Tapi setelah hamil jadi makannya lebih dari 5 biji. Apalagi kalau mual-mual. Apakah tomat tidak berbahaya untuk dimakan Bunda? Bagaimana Bu Bidan? Langsung dijawab atau pertanyaan selanjutnya? Langsung nggak apa-apa. Ada berapa pertanyaan, Mbak?
Untuk pertanyaan yang masuk, mungkin ada 3 pertanyaan. Ditampung dulu apa langsung dijawab? Ini dulu nggak apa-apa, di iniin semua pertanyaannya. Ditampung dulu ya. Oh ya. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, Bu Bidan, bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi pada ibu hamil, terutama yang vegetarian? Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi untuk ibu hamil yang memiliki kelebihan berat badan, sehingga dianjurkan diet oleh dokter kandungan karena mengalami obesitas? Sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi untuk konsumsi buah tomat ya, konsumsi buah tomat. Ya, jadi sebenarnya buah tomat itu banyak banget kandungannya di dalamnya, banyak vitaminnya, mulai dari vitamin A, vitamin K, vitamin C itu banyak banget di sana. Jadi menurut saya kalau memang mau ibunda mau mengkonsumsi buah tomat sih nggak apa-apa ya. Kalau cuman sampai 5 biji per hari itu kan juga nggak terlalu banyak ya. Kalau cuman sampai 5, menurut saya sih nggak masalah ya. Itu bisa apalagi dengan jumlah tingginya kandungan vitamin C yang ada itu bisa membantu untuk penyerapan zat besi. Jadi menurut saya sih nggak masalah untuk konsumsi buah tomat. Boleh-boleh aja. Gitu. Terima kasih Bidan jawabannya. Untuk Tadi yang pertanyaan selanjutnya. Iya, apa Mbak? Maaf. Tadi ada tamu. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi pada ibu hamil yang vegetarian? Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, ada beberapa jenis vitamin atau jenis nutrisi yang memang hanya bisa didapatkan melalui protein hewani melalui hewan seperti tadi. Ya, jadi mau nggak mau secara perlahan ibu harus mencoba makan sedikit-sedikit, nggak harus setiap hari makan makan makanan yang mengandung protein dari hewani, tapi bisa mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, pelan-pelan nggak apa-apa. Mungkin bisa dikombinasikan cara memasaknya gitu, yang biar nggak bisa enek atau nggak bisa bikin ibu pusing. Selain itu juga bisa didapatkan dari konsumsi suplemen atau konsumsi susu. Jadi enggak melulu cuman dari sayur-sayuran, tapi juga harus mengkonsumsi dari susu atau vitamin atau suplemen itu juga bisa membantu, karena memang saat ini tuh banyak banget kan untuk suplemen-suplemen untuk olahan-olahan itu yang memang sudah dikombinasikan memang untuk ibu hamil gitu. Menurut saya sih pelan-pelan aja dicoba sedikit-sedikit. Kalau memang nek atau memang nggak suka sama daging-dagingan itu bisa dihentikan dulu, mungkin nanti ditambah lagi sekitar beberapa hari kemudian gitu. Jadi nggak yang setiap hari. Terus bisa diimbangi dengan menggunakan suplemen-suplemen atau vitamin-vitamin yang ada gitu. Iya, terima kasih. Berarti harus selain makanan vegetarian harus diimbangi dengan suplemen sama susu gitu ya, Bu ya? Iya, biar memang asupan-asupan, kadang ada beberapa memang nutrisinya tidak bisa didapatkan dari vegetarian itu, yang memang dari tempat yang lain bisa dikombinasikan dengan menggunakan suplemen dan dari penggunaan susu. Seperti itu. Terima kasih jawabannya, Bidan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi untuk ibu hamil yang kelebihan berat badan sehingga dianjurkan diet oleh dokter? Untuk pemenuhan gizi untuk ibu yang obesitas, untuk ini sebenarnya tetap ya Bu, tetap diberikan untuk semua kebutuhannya tetap harus terpenuhi, tapi mungkin bisa mengurangi porsinya. Misalkan untuk kebutuhan kalori tadi sudah dijelaskan di awal, tadi ada kebutuhan kalori pada ibu hamil setiap trimesternya berapa itu bisa tetap diberikan, tapi dengan menggunakan porsi yang lebih kecil. Misalkan nih biasanya ibu makan
makan sehari misalkan 3 kali, lah itu bisa dikurangin kayak gitu. Pokoknya intinya kurangin untuk konsumsi karbohidrat seperti nasi, terus dari tepung-tepungan itu dikurangin. Lalu bisa mengurangi konsumsi gula, karena itu juga bisa meningkatkan berat badan, bisa menambah berat badan kita semakin lebih drastis. Yang ketiga juga bisa mengurangi penggunaan dari garam. Karena garam itu juga selain bisa meningkatkan berat badan, itu juga bisa berpengaruh terhadap tekanan darah. Jadi menurut saya untuk bisa mengurangi berat badan bisa dengan mengurangi itu tadi, karbohidrat, lalu lemak, lalu gula, seperti itu bisa dikurangin. Dan jangan lupa untuk tetap melakukan olahraga, bisa latihan fisik ringan-ringan, mungkin bisa dengan jalan-jalan kaki, atau mungkin bisa dengan melakukan senam, atau mungkin juga sekarang sudah banyak tuh yang olahraga-olahraga untuk ibu hamil kayak gitu. Jadi menurut saya sih harus tetap terpenuhi, harus seperti itu, cuman mengurangi konsumsi dari karbohidrat, gula, dan garam serta lemak. Sangat jelas sekali ya Bunda. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bunda-Bunda, apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih ada waktu 5 menit untuk sesi tanya jawab. Oh iya Bunda, setelah ini akan ada kelas edukasi untuk trimester 2. Jika Bunda ingin bergabung mengikuti kelas edukasi trimester 2, dipersilahkan, akan langsung setelah kegiatan kelas edukasi trimester 1 ini. Bagaimana Bunda, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas tentang nutrisi pada hewan? Bu Bidan Sri, ini ada satu pertanyaan lagi. Iya. Benarkah, pertanyaannya yaitu, benarkah mengidam adalah sinyal bahwa tubuh kekurangan nutrisi tertentu bagi ibu hamil? Ya, menyidam ini cukup sering banget dikeluhkan sama ibu-ibu. Kadang nyidamnya itu yang aneh-aneh. Kalau memang nyidamnya makanan yang masih sewajarnya gitu, bagus gitu. Memang itu merupakan salah satu sinyal untuk ibu ini kekurangan vitamin atau mau kekurangan nutrisi tersebut. Tapi kadang ada nyidam tuh yang aneh-aneh. Kadang tengah malam minta apa gitu. Kadang kan aneh-aneh kan nyidamnya ibu-ibu tuh. Nah, itu yang perlu diwaspadai, itu yang perlu diperhatikan, itu yang nggak seharusnya kita ikutin gitu. Jadi ketika kita menyidamnya masih dalam sesuatu yang normal, dalam makan makanan yang bisa kita jangkau, dan memang makanan itu secara gizi diperlukan oleh tubuh, itu bagus banget untuk bisa kita penuhin. Tapi kalau ngidam itu tidak dibutuhkan oleh tubuh, mungkin makan-makan yang aneh-aneh itu mendingin nggak usah diturutin. Lalu lagi sebenarnya nyidam itu juga selain sinyal darah tubuh itu juga kayak bentuk rasa kayak perubahan psikis gitu loh, karena memang kadang ibu hamil itu kan membutuhkan perhatian ya, pengen diperhatiin, pengen lebih disayang gitu kan. Jadi kan bisa jadi itu juga karena sinyal dari ibu yang memang pengen perhatian gitu. Jadi selain untuk sinyal dari tubuh membutuhkan vitamin atau nutrisi yang berlebih, itu juga bisa karena perubahan psikis sih, perubahan psikologis pada ibu hamil. Berarti itu dipengaruhi oleh psikologi, Mbak ya? Iya, psikologi juga bisa mempengaruhi untuk masalah nyidam itu. Kadang kan kita juga ke distrak, atau kita juga kayak kebawa gitu sama lingkungan. Mungkin ada yang bilang tetangganya, aku kemarin nyidam ini, nyidam itu. Kadang kita juga pengennya yang aneh-aneh kayak mereka itu, karena memang lingkungan juga berpengaruh gitu. Jadi nggak cuma dari diri sendiri, memang juga banyak banget yang mengaruhi itu. Termasuk lingkungan, termasuk tempat di mana kita tinggal. Karena masalah psikis itu tadi.
Ini udah menunjukkan pukul 2 siang. Berarti waktunya kelas edukasi selesai. Karena sudah di penghujung acara, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri Bidan Sistemistik karena telah memberi waktunya untuk memaparkan materi tentang nutrisi pada kehamilan. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda karena sangat antusias dalam bertanya beberapa pertanyaan tadi yang masuk dalam chat kelas edukasi. Kemudian kami ucapkan terima kasih pada tim Bidan Bantu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memberikan edukasi kepada bunda-bunda. Akhir kata, kami selaku Bidan Bantu mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ketidaknyamanan, kesalahan yang tidak sengaja maupun tidak sengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bidan Tia. Ya, sama-sama Kak.